Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di sorga pada pagi hari yang indah ini. Ketika kami dapat bangun dan menikmati satu hari yang baru ini, tentu itu karena kasih dan kuasa-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang memohon kepadamu. Berilah kami hikmat, pengetahuan, kesehatan dan kekuatan di dalam satu hari ini ketika kami melakukan segala pekerjaan kami. Agar kami mampu Tuhan melakukan pekerjaan kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 17 Juni 2021, tertulis dalam Amsal 14 ayat 34, demikianlah bunyinya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kebesaran dan derajat suatu bangsa bukanlah terletak pada seberapa maju teknologinya atau seberapa besar armadanya. Tetapi kebesaran suatu bangsa terletak pada bagaimana bangsa itu dimulai dari pemimpin dan rakyatnya menegakkan dan menjunjung kebenaran. Banyak masalah yang terjadi di dalam negara kita dan masih banyak terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, tentu berakar dari pudarnya kebenaran dan digantikan oleh berbagai tipu daya dan sandiwara. Banyaknya para kaum elit yang hanya memperkaya diri, membuat mereka dengan cepat membengkokkan, menggelapkan, dan memutarbalikkan kebenaran tersebut, sehingga kebenaran itu menjadi barang yang langka. Bahkan tidak jarang orang menjadi takut melakukan dan menyuarakan kebenaran, karena akan dianggap sebagai perusuh dan pembuat onar. Hikmat Salomo dalam teks ini menegaskan, hanya kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa dan kejahatan akan menjadi noda dan mencoreng bangsa. Ketika kebenaran semakin langka ditemukan, maka ini adalah tugas gereja. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi yang bersih tangannya, yang murni hatinya, suatu generasi yang takut akan Tuhan, suatu generasi yang cinta kebenaran dan yang mau mencari wajah Tuhan serta kebenarannya. Gereja harus tampil sebagai model, sebagai teladan yang menyuarakan dan melakukan kebenaran, sehingga seluruh warganya akan dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam setiap tugas panggilannya, dalam pekerjaannya di tengah-tengah negara ini. Kebenaran sangat erat kaitannya dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kebenaran jangan hanya sebatas dalam gereja atau sebatas dalam tempat ibadah saja, namun harus diwujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat. Hilangnya nilai-nilai kebenaran tentu berdampak serius bagi suatu bangsa maupun bagi individu. Nilai kebenaran adalah nilai yang berkenan di hadapan Allah. Maka Allah akan meninggikan derajat suatu bangsa jika kebenaran itu nyata di tengah-tengah kondisi negara setiap saat dan setiap waktu. Khususnya di tengah-tengah kondisi negara kita saat ini yang sangat memprihatinkan karena COVID-19. Mari kita mendukung program pemerintah
dengan tetap menjalankan prokes, ketaatan kepada pemerintah dan mendoakannya, agar mereka melakukan setiap tugasnya di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka tidak menjalankannya di dalam dosa yang membuat noda bangsa, dan warganya pun akan hidup di dalam keburukan dan keterpurukan. Tetapi kebenaran akan membawa damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami hidup di negara Pancasila yang sangat memperhatikan kebebasan umat beragama. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan, dan seluruh para pemimpinnya, agar mereka dapat memimpin di dalam kebenaran. Tolonglah seluruh rakyat Indonesia juga ya Tuhan, untuk taat dan tunduk kepada pemerintah kami, sehingga kami dapat hidup di negara ini dengan damai sejahtera. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.